Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu yang cantik dan ganteng. Selamat pagi. Wah, kalian semua semangatnya luar biasa sekali, Masya Allah. Udah pada sarapan? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Oke, untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya ya. Alhamdulillah. Ya, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ansiri, Sela Anandita, Mirnawati, Sakti, Cindy, Siti Barokah, Anggi, MRD Salman. Kemana? Sakit. Ada suratnya? Oke. Dewi, Diki, Aksin. Oke. Sudah ya. Dan sekarang yang tidak hadir itu satu orang, yaitu Muhammad Arif Salman karena sakit. Nah, oke. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk pembelajaran kali ini? Oke, jika sudah siap, maka pembelajaran kali ini itu kita akan membahas materi tentang jamur. Wah, ngomong-ngomong tentang jamur, pasti yang ada di pikiran kalian itu pengen makan lah, pengen apalah. Oke, ngomong-ngomong tentang jamur, Ibu mau nanya nih sama kalian. Siapa di sini yang pernah lihat jamur? Acungin tangannya. Ya, semuanya pasti ya kalian pernah lihat yang namanya jamur. Oke, Ibu mau nanya nih sama Lili. Lili, coba sebutin jamur apa saja yang sudah pernah kamu lihat. Oke, jadi jamur yang sering kita lihat itu ada jamur tiram dan jamur kuping. Ibu mau nanya nih, semuanya pernah gak sih kalian makan jamur? Ya, pastinya kalian semua sudah pernah ya makan jamur. Oke, Ibu pengen ngasih tahu nih sama kalian. Kalian percaya gak sih kalau sebenarnya tempe itu ternyata dibuat dari jamur? Percaya nggak? Hah, nggak percaya? Harus percaya lah ya. Kalian tahu putih-putih yang ada pada tempe itu ternyata dibuat dengan jamur. Jadi tempe itu pembuatannya dibantu dengan jamur. Nah, sampai sini kalian bisa tahu ya, bisa paham tempe itu dibuat oleh apa. Oke. Jamur itu adalah organisme unik yang umumnya berbeda dari organisme eukariot. Nah, jadi perbedaan itu dapat kita lihat dari struktur tubuh dan cara hidup dari jamur ya. Struktur tubuh dari jamur itu pada dasarnya terbentuk dari komponen yang disebut dengan hifa. Nah, kalian pasti bertanya-tanya apa itu hifa. Hifa itu merupakan struktur yang menyerupai benang halus yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Nah, dinding itulah yang nantinya akan menyelubungi membran plasma dan sitoplasma hifa yang mengandung organel eukariot. Kemudian, Bu, bagaimana sih cara hidup dari jamur itu? Oke, jadi cara hidup dari jamur itu bisa dilakukan dengan 3 cara anak-anak, Bu. Yang pertama yaitu dengan cara saprofit, yang kedua itu parasit, dan yang ketiga itu mutual. Nah, sekarang Ibu akan membahas yang pertama dulu ya. Jadi jamur saprofit. Jamur saprofit itu biasanya dia itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Nah, contohnya itu seperti apa sih, Bu? Nah, contohnya itu seperti jamur kuping yang tumbuh di batang kayu. Nah, nanti Ibu akan tampilkan di sini nih. Ini contoh dari jamur kuping yang tumbuh pada batang kayu yang sudah mati.
Ya, kemudian selanjutnya yaitu jamur parasit. Nah, jamur parasit ini biasanya dia itu memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup dan menjadi inangnya. Jadi maksudnya itu gini, jamur parasit ini dia itu menumpang pada makhluk hidup lain, akan tetapi jamur tersebut itu merugikan bagi makhluk hidup yang ditumpanginya. Nah, contohnya itu apa sih? Contohnya itu seperti jamur Ganoderma aplanatum. Nah, jamur Ganoderma aplanatum ini yang merupakan jamur penyebab kerusakan pada kayu. Nah, selanjutnya yaitu jamur mutual. Jamur ini biasanya menjalani hubungan simbiosis mutualisme di mana jamur ini mendapatkan nutrisi dari organisme yang hidup lainnya. Akan tetapi, jamur ini itu mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Contohnya seperti apa sih Bu? Jamur apa sih yang mutual itu? Nah, jamur yang mutual itu seperti kerap dan mikorizat. Nah, sampai sini semoga kalian bisa paham ya sama apa yang Ibu jelaskan. Oke, kita lanjut ya. Sekarang Ibu pengen nanya nih sama kalian. Coba dong kalian sebutin ciri-ciri umum dari jamur itu apa aja. Oke, bagus sekali ya. Jadi jamur itu berbeda dengan tumbuhan tingkat tinggi atau kingdom plantae karena jamur itu mempunyai ciri-ciri tertentu seperti eukariotik. Nah, jamur setiap selnya itu memiliki membran inti sehingga jamur sudah dapat dimasukkan ke dalam domain eukariotik. Kemudian jamur itu dinding selnya terdiri dari zat kitin. Iya, betul sekali. Terus kemudian tadi seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian ya, tidak memiliki klorofil. Iya, betul sekali. Memang jamur itu tidak memiliki klorofil karena jamur tidak mampu untuk menghasilkan makanan sendiri. Terus kemudian tadi ada yang nyebutin jamur itu bersifat heterotrof. Iya, bagus sekali. Memang jamur itu bersifat heterotrof. Terus tadi ada yang sebutin lagi, tubuhnya ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler. Iya, bagus sekali, benar ya. Jadi tubuhnya dari jamur itu ada yang uniseluler dan ada juga yang multiseluler. Oke, tadi ada yang sebutin lagi bereproduksi secara seksual. Bereproduksi secara aseksual, iya bagus, benar sekali ya. Jadi jamur itu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi secara aseksualnya yaitu dengan pembentukan kuncup pada hamir, terus fermentasi dan pembentukan spora aseksual berupa spora neospora atau conidia. Nah, kemudian reproduksi secara seksual itu dengan konjugasi dan pembentukan spora seksual berupa zigospora, ascospora, dan basidiospora. Selain itu, jamur juga sering banget kita jumpai di daratan terestrial. Selain di daratan terestrial, jamur juga sering sekali kita jumpai di tempat-tempat yang lembab. Selanjutnya yaitu dalam pengkelompokan, jamur itu digunakan sebagai istilah divisi karena sebelumnya jamur termasuk kelompok tumbuhan. Nah, seperti menurut skema taksonomik ya, yang sekarang digunakan, jamur itu diklasifikasikan menjadi 4 divisi, yaitu diantaranya ada Oomicotina, terus Zygomicotina, Ascomicotina, dan Basidiomycotina. Nah, selain itu juga jamur berperan bagi kehidupan manusia. Tentunya ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Nah, kalian tahu nggak sih jamur yang menguntungkan itu apa saja? Jadi nih, Ibu kasih tahu ya.
Peran jamur yang menguntungkan banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, pemanfaatan dari jamur yang yang dilakukan itu seperti sebagai fermentor dan industri makanan, terus sebagai penghasil antibiotik, decomposer, dan bahan pangan, dan masih banyak lagi ya. Pokoknya, adapun manfaat dari jamur yang menguntungkan itu antara lain yaitu seperti jamur Aspergillus oryzae, di mana jamur ini itu biasanya sering digunakan untuk mengempukkan adonan roti. Kemudian ada juga jamur Volvorella fulvaceae atau biasa kita sebut dengan jamur empang. Nah, selain itu juga ada jamur Auricularia prolifica atau biasa kita sebut dengan jamur kuping, dan masih banyak lagi ya tentunya. Nah, selain jamur yang menguntungkan, ternyata ada juga jamur yang merugikan bagi kehidupan manusia, seperti jamur penyebab penyakit pneumonia dan paru-paru pada manusia. Nah, parasit pada selain pneumonia dan paru-paru pada manusia, ternyata jamur yang merugikan itu adalah parasit pada tanaman pertanian dan penyebab kepipitan atau sereawan pada manusia. Nah, adapun manfaat jamur yang merugikan antara lain yaitu pneumonia karni atau jamur yang menyebabkan penyakit paru-paru, dan ada juga albugo atau parasit pada tanaman pertanian. Oke, apa ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada, Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini, dan semoga materi yang telah Ibu sampaikan bisa dipahami oleh kalian semua. Dan untuk tugas rumah atau PR, silakan kalian mengerjakan soal yang ada pada buku LKS halaman 59. Oke, pertemuan kali ini Ibu rasa sudah cukup ya untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.